I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez pada musim 2017 yang lalu, pernah menjadi juara dunia dengan pertarungan sampai ke final Valencia. Pada saat itu, Marquez unggul 21 poin atas penantangnya dari Ducati, Andrea Dovizioso. Kunci keberhasilan Marquez dalam balapan final penentu gelar adalah dengan pendekatan berbeda. Jika selama musim tersebut ditampil agresif dan menyerang, maka di Valencia pada saat itu dia tampil bertahan, atau membawa motor dengan cara yang paling dikuasainya. Pengalaman Marquez sangat penting bagi dua penantang gelar musim 2022, Francesco Bagnaia vs Fabio Quartararo. Menurut Marquez, Bagnaia dengan keunggulan 23 poin harus membalap dengan mode bertahan, sementara Quartararo sebagai pengejar harus agresif. Jika Anda membalap di Valencia dengan keuntungan besar, unggul di klasemen, maka Anda harus konservatif, kata Marquez berbicara kepada Crash. Jika Anda tiba di Valencia dengan keuntungan kecil, posisi pengejar di klasemen, maka mode agresif, menyerang. Misalnya pada 2017, selama akhir pekan saya melakukan serangan penuh. Saya mendorong, saya membalap dengan cara yang sama seperti sepanjang tahun, terang Marquez. Kemudian di final Valencia 2017 tidak membalap dengan agresif karena berada di posisi yang menguntungkan secara poin. Tapi pada hari Minggu, balapan Valencia 2017, saya hanya mengendalikan balapan. Memang benar, pada satu titik, saya berkata, oke saya akan menyerang. Ini adalah saat saya melakukan penyelamatan luar biasa di tikungan 1, kenangnya. Tapi penyelamatan ini terjadi karena saya tidak menyerang sepanjang balapan. Saya terlalu banyak bicara. Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Tapi untuk alasan ini, apakah Anda terlalu konservatif? Terkadang Anda kehilangan konsentrasi. Lebih baik, jika Anda merasa nyaman dengan motornya, berkendaralah seperti Anda tahu caranya, demikian saran Marquez. Pada penentuan gelar 2017, Marquez berhasil finish ketiga dan menjadi juara dunia, sementara pengejarnya, Dovi gagal finish. Sementara itu, Joan Mir bakal menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2023. Dia pun mulai membicarakan soal target jelang bertandem dengan Marc Marquez, yakni menyabet posisi 3 besar di klasemen MotoGP 2023. Sebagaimana diketahui, Mir akan berpisah dengan Suzuki X-Star pada akhir musim 2022. Pasalnya, tim pabrikan Iwata itu memutuskan cabut dari balapan motor paling bergengsi di dunia itu, karena mengalami masalah ekonomi. Setelah itu, Joan Mir bakal memulai lembaran baru bersama Repsol Honda. Dia akan berduet dengan Marc Marquez, untuk membantu tim berlogo sayap emas itu bangkit dari keterpurukan, selama 3 tahun terakhir ini. Dengan formasi 2 juara MotoGP di timnya, rider berusia 25 tahun itu optimis bisa memulai musim 2023 dengan cemerlang. Dia yakin Honda bisa mengembangkan motor yang jauh lebih baik tahun depan. Dari segi mentalitas, Joan Mir pun yakin sudah sangat siap untuk menghadapi tantangan besar di tim jagoan seperti Repsol Honda. Dia tak ragu untuk menargetkan finish di posisi 3 besar dalam klasemen akhir MotoGP 2023, yang menurutnya merupakan target yang realistis untuk dicapai. Saya pikir saya akan baik-baik saja di Honda. Bertahun-tahun bersama Suzuki memberi saya kekuatan untuk mengatakan, bahwa saya dapat mengatasi tantangan apapun. Dan itulah mengapa Honda adalah tantangan yang lebih besar untuk saya, kata Mir, dilansir dari Motosan. Musim depan, saya langsung ingin berjuang untuk berada di tempat yang pantas saya dapatkan, yakni di antara 3 besar. Itu adalah tujuan yang realistis, tambahnya.